Selamat sore nih. Selamat sore. Saya boleh izin duduk? Boleh silahkan. Ya, makasih ya Nek. Eh, jadi sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fadil. Saya perawat yang ditugaskan untuk bertugas di Panti Werda ini Nek. Sebelumnya kalau boleh tahu apa benar ini Nenek Ika Utami? Oh iya benar saya. Oh oke oke. Biasanya Nenek sukanya dipanggil apa? Kalau dari dulu saya sih seringnya dipanggil Ibu Ika gitu. Oh gitu ya. Baik. Kalau gitu nanti saya panggilnya dari sekarang Bu Ika aja ya. Iya silahkan. Oke baik. Kalau boleh tahu lagi Ibu Ika ini di sini udah berapa lama? Saya di sini sekitar 5 hari lah, hampir seminggu. Oh iya benar ya, udah hampir seminggu ya. Oke oke. Jadi gini Bu. Jadi saya dapat laporan, dapat informasi dari Pak Ketua, Pak Kepala dari Panti Werda ini, katanya Ibu itu sering murung, sering sedih, terus juga uh, jarang bersosialisasi sama perawat, sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Itu kalau boleh tahu Ibu emang ada pikiran atau ada yang mengganjal gitu Ibu? Jadi tuh selama di sini saya emang kayak gitu, sering murung, banyak pikiran gitu. Saya tuh mikirin uh, suami saya juga mikirin anak saya gitu. Oh gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu, mohon maaf nih Bu, kalau boleh tahu emang suami Ibu kenapa? Jadi suami saya itu udah meninggal setahun yang lalu. Saya kesepian, saya sendirian gitu merasanya, sering kangen gitu. Oh gitu ya Bu ya. Saya betul berduka cita kalau gitu ya Bu ya atas meninggalnya suami Ibu. Eh, Terus habis itu Bu tadi Ibu bilang anaknya juga, itu kenapa emang anaknya Bu? Jadi anak saya itu tuh pergi gitu loh Mas, ninggalin saya. Masa saya dibuang di sini sendiri, dianya pergi. Apa dia udah nggak sayang ya sama saya ya Mas ya? Oh gitu ya, itu ya, jadi Ibu tuh ya yang Ibu pikirin sekarang ya. Iya, saya tuh kepikiran banget. Jadi tuh saya susah tidur karena banyak pikiran itu. Baik Ibu, jadi sebenarnya tuh Bu, anak Ibu tuh sayang banget sama Ibu. Dia tuh eh, eh, menaruh Ibu di sini itu karena eh, dia tuh mikirinnya jangka panjang Ibu. Jadi anak Ibu itu sebenarnya kemarin saya juga sudah bicara sama beliau. Dia tuh katanya naruh Ibu di sini soalnya dia takut malah Ibu tuh nanti malah kesepian kalau ikut sama dia, terus juga takutnya nggak ada yang rawat seperti itu Ibu. Jadi dia sebenarnya sayang banget sama Ibu, jadi dia mau tuh Ibu tuh dapat yang terbaik. Dan di Panti Werda ini kita juga uh, merawat ibu-ibu, merawat bapak-bapak itu dengan penuh kasih sayang, tanpa ada paksaan, tanpa ada marahan gitu Bu. Jadi kami uh, benar-benar melakukan yang terbaik, dan juga kami berharap ibu-ibu atau ibu juga merasa nyaman di sini seperti itu. Jadi dia benar-benar sayang sama ibu. Tapi kan saya di sini nggak nyaman Mas. Saya tuh di sini malah kesepian gitu. Soalnya Oh, saya juga kan gengsi ya Mas ya. Saya dulu kan petinggi di daerah saya. Masa saya tiba-tiba dikasih di panti jompo gitu. Saya kan mau interaksi sama orang-orang di sini juga, gengsi dong. baik, saya mengerti dengan keluhan ibu tersebut. Saya juga pasti paham sih. Saya juga sering mendapatkan kasus seperti itu. Tapi yang saya tahu ya Bu ya, eh, jadi saya izin kasih saran ya Bu ya. Jadi kalau saya pribadi itu, menurut saya ibu harus terbiasa aja, harus menerima keadaan, harus merasa juga kalau misalnya kita tuh di sini diperlakukannya sama aja, mau dia pejabat, mantan pejabat, mau dia orang biasa, kami memperlakukannya sama. Dan ibu seharusnya juga merasa tidak ada sekat di antara satu sama lain seperti itu Ibu. Jadi nanti dengan seperti itu Ibu jadi merasa
lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sini, perawat di sini, pekerja di sini, begitu Ibu. Saya juga mikirnya gitu sih Mas kemarin, kok saya jadi kesepian gitu ya, padahal di sini banyak orang gitu. Tapi saya juga mikirnya saya harus nurunin gengsi saya supaya bisa interaksi sama mereka gitu. Iya, benar Ibu. Tapi kan saya kan nggak bisa langsung Mas, saya kan butuh waktu buat adaptasi dulu di sini. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kalau begitu mungkin saya bisa kasih saran lagi ya Bu ya. Ya Eh, silahkan. kalau emang butuh waktu, emang harus perlahan-lahan, nggak harus langsung langsung bergabung berbaur gitu Bu. Jadi memang butuh waktu, mungkin bicara dulu sama, mungkin Ibu sering interaksi dulu sama perawat di sini, sama pekerja di sini. Terus kalau emang Ibu misalnya masih eh, ada rasa malu untuk bersosialisasi, mungkin Ibu bisa panggil saya supaya saya bisa mungkin bantu untuk mungkin mencarikan teman bicara gitu, atau mungkin kayak gitu Ibu. Gitu ya Mas ya. Jadi saya boleh kan ya pelan-pelan aja gitu Iya, mulainya. boleh banget Ibu, nggak usah buru-buru, emang butuh waktu. Iya. Kalau gitu mungkin saya mau tanya ini Bu, jadi kan Ibu ada masalah sering tidur ya, dan itu juga emang karena ada masalah kesehatannya itu ya, tensinya tinggi katanya ya Bu ya? Iya, jadi tuh saya kemarin pas diperiksa tensinya tinggi gitu. Padahal sebelum-sebelumnya juga nggak sampai setinggi itu gitu loh Mas. Itu kenapa ya Mas ya? Iya ya. Oh itu mungkin Ibu karena ini, karena banyak pikiran, banyak mikirin anak, banyak mikirin suami juga, terus itu jadi pemicu sih untuk Ibu tensinya naik, jadi banyak stres lah bahasanya. Nah, terus saya harus gimana dong Mas? Oh baik Ibu, ya kalau gitu saya izin kasih saran lagi ya Bu ya. Iya boleh, silahkan. Jadi eh, saran saya tuh Bu, ya, kalau bisa stresnya dikurangin. Apa Mas? Apa yang dikurangin Mas? Stresnya Ibu, jadi yang dikurangin tuh jangan banyak-banyak mikir. Nah, Oh, ngurangin stres ya Mas iya ya. benar. Dan Terus apa lagi Mas? jadi caranya buat ngurangin pikiran itu dengan banyak bersosialisasi eh, dengan bapak-bapak di sini, dengan ibu-ibu di sini. Bisa juga dengan ikut kegiatan-kegiatan yang sering kita adakan di sini Ibu. Jadi di situ kita tujuannya untuk menjalin juga hubungan antar sesama orang tua. Seperti itu Ibu. Oh, jadi juga saya biar nggak terlalu mikir-mikir banyak gitu, saya harus ini ya Mas ya, harus mulai interaksi sama orang-orang yang ada di sini gitu ya Iya Mas. benar sekali Ibu. Saya jadi ingin gabung kumpul nih Mas. Oh iya benar. Jadi Bu, kita sekarang kebetulan lagi ada acara di taman. Jadi kita lagi ada acara makan-makan kecil di taman. Kalau Ibu mau ikut boleh? Saya boleh ikut Mas. Iya, boleh banget Ibu. Jadi di sana nanti kita bakal ketemu sama banyak orang yang mungkin bisa Ibu ajak bicara. Boleh deh Mas, saya jadi semangat nih mau ketemu. Eh, Sebelumnya makasih ya Mas ya, saran-sarannya tadi saya jadi cukup lega, saya jadi nggak terlalu kepikiran juga. Iya Bu. Boleh anterin saya ke taman nggak Mas? Oh boleh boleh, sini saya antarin ke sana ya. Tolong ya Mas ya, Iya. makasih ya Mas.